warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Agil. Kali ini saya ingin mewawancarai teman saya yang bernama Nama saya Revanda Orvala Sudrajat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan tentang materi ilmu budaya dasar mengenai harapan. Jadi menurut Kak Revanda, menurut pandangan kakak, harapan itu apa sih? Harapan menurut saya itu suatu target yang saya ingin capai. Nah, pertanyaan yang kedua itu, ada nggak sih harapan jangka pendek ataupun panjang yang ingin Anda capai? Kalau harapan jangka pendeknya itu 1-2 tahun itu jadi mahasiswa yang baik, punya IPK yang baik, terus bisa bisa belajar lebih baik lagi di kampus. Jangka panjangnya itu saya jadi mahasiswa S2 terus bekerja di perusahaan multinasional atau bekerja di suatu perpustakaan. Karena saya jurusannya ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, dari yang harapan yang ingin Anda capai tersebut, bagaimana sih cara Anda untuk mencapai harapan-harapan tersebut? Kalau yang pertama itu berdoa, belajar lebih baik lagi, terus cari pengalaman dengan magang di perusahaan-perusahaan, terus juga volunteer di setiap event internasional atau nasional. Nah, dalam mencapai harapan tersebut kan pasti banyak rintangan nih. Bagaimana sih cara Anda menghadapi rintangan-rintangan tersebut dan tetap percaya bahwa tujuan Anda capai itu bisa untuk dicapai? Ngelihat rintangannya itu sebagai tantangan, terus batu loncatan supaya kita nggak goyah dan selalu percaya kalau misalnya kita bisa ngelakuin itu. Berarti lebih ke berusaha lagi ya? Iya. Nah, dalam mencapai harapan tersebut kan, harapan tersebut itu belum tentu berhasil Anda kejar. Bagaimana sih Anda menyikapi hal tersebut? Ngelihat kegagalannya itu sebagai pengalaman, jangan gampang menyerah juga. Sama kayak yang tadi rintangan jadi batu loncatan juga, terus lebih mengintrospeksi diri agar melihat harapan tuh lebih realitas, jangan terlalu ketinggian, jangan terlalu rendah juga. Terima kasih Kak Revanda atas jawaban atas pertanyaan tersebut. Iya, sama-sama, semoga Agil nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enrico Fabian. Saya ingin mewawancarai teman saya yang bernama Anastasia Dinda Soeharto. Ya, kali ini saya ingin mewawancarai tentang kegelisahan. Yang pertama nih, pernah nggak sih kamu merasain kecemasan? Pernah. Pernah. Nah, gimana tuh cara biar ngilangin rasa kecemasan dalam situasi? Contohnya tuh misalkan dalam situasi, misalkan mau naik wahana nih, kita ngantri, pasti kan misalkan wahananya agak ekstrim, pasti kan ada tuh rasa cemas, kayak takut ya, lihat orang-orang teriak-teriak di sana, mungkin kita takut. Nah, caranya itu ya berpikir positif aja. Kalau di situ tuh ya kita mau have fun, gak mungkin kenapa-kenapa, dan pasti seru. Jadi berpikir positif aja ya. Ya. Oke. Nah, yang kedua, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak di tempat baru nih, kamu ngerasa kayak aku diasingin nih gitu, kayak merasa diasingkan gitu? Pernah ya. Nah, gimana tuh cara kayak biar kita ngerasa kayak gak diasingkan lagi, gimana caranya gitu? Caranya itu kita harus menyesuaikan diri kita sama lingkungan itu. Misalkan kita harus mencoba menyukai apa yang lingkungan itu biasa lakukan, dan kita harus terbiasa dengan itu juga, jadi biar nyambung gitu. Biar saling ini ya, jadi nyambung ya. Nah, kayaknya pertanyaan terakhir, pernah gak sih kamu ngerasa kesepian? Pernah ya. Nah, kenapa tuh? Ada sebab-sebabnya pasti kan, kenapa kamu bisa merasakan kesepian? Kayak gimana? Misalnya tuh pas kita lagi ada masalah, biasanya tuh orang tuh butuh teman cerita buat sharing masalahnya. Tapi tuh pada saat itu orang tuh nggak ada, dan kita pasti ngerasa wah nggak ada yang peduli, dan jatuhnya tuh merasa kesepian banget gitu. Jadi kayak butuh teman cerita gitu ya, Iya. untuk saling seperti itu. Nah, saya juga ingin menanyakan yang tema kedua, tentang harapan nih. Nah, menurut kamu nih, harapan itu apa sih? Menurut saya harapan itu adalah suatu hal yang sangat kita inginkan dan ingin kita capai. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ini, kamu ada nggak sih harapan untuk jangka waktu yang berdekatan ini? Ada, dalam beberapa tahun ke depan ya. Saya ingin lulus kuliah dengan IPK yang tinggi. Biar IPK-nya bagus gitu ya, yang paling bagus. Nah, setelah itu gimana nih cara mencapai biar kamu IPK-nya tinggi nih? Yang pasti belajar, rajin kuliahnya juga, terus lebih disiplin dalam memanage waktu juga. Seperti itu ya. Penting rajin belajar gitu. Oke, terima kasih ya Kakak Anastasia Dinda.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue di sini bersama temen gue nih, namanya Putri Dian Vanita, yang biasa dipanggil Pudipa. Ya di sini gue akan mau menanyakan pendapat mengenai manusia dengan harapan. Ya, mulai dari pertanyaan pertama ya kali ya. Oke, Langsung gas nih. siap. Oke, yang pertama nih. Pernah nggak sih lu merasakan kecemasan terhadap situasi apapun? Dan kalau emang pernah, tolong jelasin bagaimana caranya lu menghilangkan kecemasan tersebut. Pasti pernah dong kalau cemas itu. Apalagi pas dalam keadaan sendiri, malam. Pokoknya kalau lagi di kamar gitu. Nah, habis itu tuh cemasnya tuh tentang masa depan tuh. Aduh, gua ntar Mikirin gitu ya. iya. Jadi, aduh, ntar gua kalau udah gede, udah dewasa, itu nggak ya, sukses nggak ya, terus ngecewain orang tua gue nggak ya gitu. Terus itu kayak langsung sedih lah, takut gitu, itu kan cemas kan. Terus habis itu Cara menghilangkan kecemasan itu. cara menghilangkan cemas gue itu ya gue cari kegiatan lain, belajar, terus cari-cari informasi ntar tuh masa depan tuh kayak gimana, kan ada revolusi kan, Iya. perubahan setiap tahun. Terus habis itu sama kadang curhat sih sama temen, aduh gue kayak gini nih, harus gimana ya. Minta solusi sama teman gitu ya. Iya. Terus ya udah pokoknya cari kegiatan lain sama cerita sama teman. Oke, mantap tuh. Baik, pertanyaan kedua ya, lanjut ya. Oke. Pernah nggak sih lu ngerasain yang namanya diasingkan di tempat baru? Nggak pernah. Kenapa lu nggak pernah ngerasain itu? Ya karena gue merasa kalau gue itu friendly sih sama semua orang, mau teman baru mau sama teman lama tuh Sokap aja gitu ya. iyalah. Nggak, Pokoknya jangan jaim-jaim. nggak boleh lah, kalau jaim-jaim tuh nanti yang nggak punya temen lah, Oh, iya, bener sih, bener. jadi primitif, nggak tahu masa dunia luar gitu. Dunia Asik. sosial. Betul. Terus habis itu ya apalagi gue kalau misalnya punya teman baru tuh so asik aja, kayak nanya-nanya malah betul. dia diem, terus gue tanyain lagi gitu. Biar akrab. Biar akrab. Apalagi kalau misalnya anak itu pendiam, kalau misalnya kita nggak ngajak ngobrol, otomatis dia tambah diem Iya, dong. Diem aja dah terus. Iya, kasihan. Terus habis itu apalagi kalau sama-sama anaknya asik, nah udah cocok banget dah sama gue. Paten itu mah. Lu nanya yang ketiga sekarang. Pertanyaan ketiga, menurut pandangan lu, harapan itu apa sih sebenarnya? Harapan itu tuh ya sesuatu yang gue inginin buat masa depan dan harus banget gue kejar biar tercapai lah. Ya apa sih yang nggak, harapan kalau nggak tercapai kan agak kecewa kan. Apalagi kalau harapannya itu yang pengen banget dicapai. Terus kerja keras berarti. Jalan. Harus kejar Semangat. yang lu ingin capai. Betul. Ya lanjut pertanyaan keempat. 4. Harapan apa sih harapan jangka pendek itu menurut lu, atau dan jangka panjangnya? Harapannya. Harapan gue. Hmm. Harapan jangka pendeknya tuh gue bisa bantuin sama papa gue itu kayak ngurangin ngasih uang jajan gue gitu loh. Jadi ya gue cari Jajan, ya. usaha kecil-kecilan lah. Jadi Tapi udah mulai usaha kecil-kecilan? ada sih. Udah, tapi gimana tuh? Berkembang? Ya konsumennya sih masih teman-teman sekitar. Jadi Nggak kan apa-apa, usaha kecil iya. kan. Jadi Jadi ya ada pemasukan aja. lumayan sih. Jadi gue bisa beli barang sendiri, bisa jajan, kadang minta uang ke orang tua juga Sedikit nggak doang. selalu banyak gitu. Jadi jangka pendeknya ngurangin permintaan ke orang tua, terus jangan membuat usaha kecil-kecilan, dan sekarang Iya. gua udah ada. Terus jangka panjangnya ya pengen memperbesar lah usahanya itu, jadi ada suatu perusahaan, ada pokoknya punya karyawan, Oh. punya Jadi gede lah ya? iya, Dari yang kecil gua jadi pengen besar. bos. Asik. Mantap. Lanjut nih. Lanjut dong, Nah, masih banyak deh bang. 2 pertanyaan lagi dah. Banyak banget. Yang kelima nih, Mm-mm. cara lu mencapai dua harapan itu bagaimana? Ya pertama ya sungguh-sungguh sih, harus sungguh-sungguh, harus niat.
terus kayak yang apa sih namanya, sungguh-sungguh harus niat, konsisten, itu tuh harus konsisten. Jadi nggak boleh aduh gue males nih nggak mau ngelanjutin ntar aja, itu tuh sebenarnya nggak boleh sih. Cuman gue masih kayak gitu sih habis itu, tapi gue mikir lagi kalau gue misalnya males kagak lanjut tuh nggak berkembang. Makanya jadi gue kadang minta teman gue promosiin, terus kalau misalnya beli tolong sharein nih lu beli, terus mungkin teman-teman lu ntar ada yang beli ke gue juga gitu kan. Nggak boleh nyerah juga sih pastinya. Nggak boleh dong, harus semangat buat orang tua. Betul. Mantap. Pertanyaan selanjutnya nih ya, Oke. yang terakhir nih. Oke. Jika harapan yang lu inginkan tidak tercapai, apa yang akan lu lakuin? Harapan gue nggak tercapai itu ya sedih sih, nggak apa-apa, wajar. Terus tapi nggak usah lama-lama, habis itu ya lu tetap jadi jalan Allah, terus kayak berdoa apa yang harus istiqoroh lah ya. Jadiin pelajaran Jadi pastinya. pelajaran, terus tanya apa, cerita dulu ada nggak sih kesalahan gue di selama ini, terus habis itu apa, introspeksi diri. Iya, betul. Terus habis itu ya cari peluang apa sih yang ada di diri gue nih, bakat minat gue buat peluang gue selanjutnya, jadi kayak pengganti harapan gue yang nggak tercapai itu. Terus ya pokoknya ya tanya ke orang tua juga nih harus gimana Gitu. Sip. Makasih ya atas waktunya nih. sama-sama. Udah bantuin gua. Makasih ya. Oke, sampai berjumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagas Raditya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua tema kepada Kak Faiz. Jadi untuk tema pertama Kak, yaitu tentang manusia dan kegelisahan. Nah, Kak Faiz pernah gak sih ngerasain kecemasan terhadap suatu situasi apapun? Dan jelasin dong Kak, gimana sih caranya Kakak ngehilangin perasaan tersebut? Kalau kecemasan sih pernah ya beberapa kali. Nah, cara ngilanginnya itu yang pertama biasanya zikir. Terus habis itu yang kedua itu dengerin lagu. Coba cari lagu yang nenangin, yang cukup slow. Nah, yang ketiga biasanya minum-minuman anget kayak teh hangat gitu. Nah, untuk pertanyaan yang keduanya Kak, menurut Kakak apa saja sih sebabnya kesepian? Dan ceritain dong Kak, pernah gak sih Kak ngerasain kesepian? Kalau sebabnya kesepian itu beda ya sama sendirian. Karena orang yang di tempat ramai pun bisa aja kesepian. Kalau menurut saya sih kesepian itu biasanya terjadi karena dia tidak sedang melakukan komunikasi. Apa mungkin sibuk dengan suatu hal mesti dikelarin, atau emang lagi nggak ada yang komunikasi. Nah, saya sih beberapa kali pernah kesepian gitu. Ya caranya ya udah saya biasanya sih kalau misalkan nggak ada yang komunikasi, saya main media sosial gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari tema pertama ini nih Kak, menurut Kakak bagaimana sih Kak menyikapi suatu kondisi ketidakpastian nih Kak? Kondisi ketidakpastian itu kalau saya nyikapinnya kita harus berusaha memperjuangkan agar kita bisa mendapatkan suatu kepastian itu. Tetapi kalau misalkan kita sudah berusaha keras benar-benar tidak mendapatkan informasi tentang suatu kepastian itu, ya sudah kita harus siap mengambil resiko dan berjuang untuk suatu ketidakpastian. Udah Kak. Udah. Nah, untuk tema yang kedua itu manusia dan harapan Kak. Jadi pertanyaannya pertama nih Kak, menurut Kakak harapan itu apa sih Kak? Harapan itu adalah suatu keinginan, bisa benda, bisa hal yang dilakukan yang sangat diinginkan dan kita berjuang keras untuk agar keinginan tersebut tercapai. Nah, untuk pertanyaan kedua Kak, apa harapan jangka pendek Kakak maupun jangka panjang Kakak? Kalau harapan jangka pendek sih, karena sekarang saya kondisinya lagi skripsian menuju sidang skripsi,
harapannya saya bisa sidang skripsinya dengan baik dan mendapatkan nilai bagus serta lulus. Untuk harapan jangka panjangnya sih saya itu ya setelah lulus bisa dapat pekerjaan sambil membuka usaha. Jadi berharapnya sih usaha yang bisa membantu orang lain agar mendapat pekerjaan juga begitu. Oke Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak dari tema sekarang. Bagaimana cara Kakak mencapai 2 harapan tersebut Kak? Untuk harapan pertama sih untuk skripsi ya saya coba baca kembali apa yang sudah saya tulis, mungkin saya revisi lagi agar semakin baik dan konsultasi terus, saya baca referensi terus agar nanti siap untuk saat sidang. Nah, untuk harapan yang jangka panjang sih mungkin saya sudah merencanakan setelah lulus apa saja step-step yang akan saya lakukan untuk mencari pekerjaan dan terutama untuk membuka usaha ya sudah saya rencanakan step-stepnya mulai dari kecilnya apa sampai perlahan-lahan menjadi besar begitu. Nah, oke Kak, makasih banyak waktunya. Sama-sama. Udah itu aja pertanyaan dari Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas. Siang. Ya. Selamat siang semuanya. Hari ini tanggal 22 Desember 2020 saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yaitu teman saya sendiri. Boleh diperkenalkan Mas? Kenalkan, nama saya Rio Ferdinand. Ya, dan nama saya sebagai moderator yaitu Valentino Angelunuka dari kelas 1 E15 NPM 112 20 651. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama tentang tema manusia dan kegelisahan. Menurut Mas Rio, apakah Anda pernah merasakan kecemasan terhadap suatu situasi apapun? Dan jelaskan bagaimana cara Anda menghilangkan kecemasan tersebut dalam diri Anda. Masalah saya sih tentang mikirkan masa depan. Terus cara buat ngatasinnya sih gampang. Ngelakuin apa yang lo bisa, terus sama tingkatin soft skill lo yang sekarang ini sih. Terus sekarang zaman dunia kan serba canggih, online, semua bisa dilakuin kok selama lo ada usaha sama doa pasti bisa kok dicapai. Itu sih. Benar banget. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Selanjutnya yaitu pernahkah Anda merasakan diasingkan di tempat yang baru atau yang ditinggali atau tempat yang pernah Anda kunjungi? Dan bagaimana Anda menyesuaikan diri di situasi atau tempat tersebut? Semua orang pasti pernah kok kayak gitu, kayak kita masuk ke SMA atau kuliah lah, kan kayak tempat yang asing lah untuk kita yang baru pertama kali masuk kuliah atau gimana. Ya caranya sih gampang, hanya merhatiin dulu nih kayak gimana sih lingkungan yang kita harus ngapain, mana yang baik mana yang buruk kan udah tau lah. Jadi ya diem dulu baru udah masuk ke dalam lingkungan tersebut sih, itu aja. Dan juga nggak lupa kita pilih-pilih yang mana yang benar mana yang enggak. Oke, pertanyaan terakhir seputar tema manusia dan kegelisahan. Menurut Anda apa saja sebab kesepian? Ceritakan jika Anda pernah merasakan kesepian di dalam diri Anda. Sebab kesepian sih, gue kesepian nggak pernah karena pun itu ya udah emang udah jalannya Tuhan sih. Kayak kesepian sih nggak ada sebenarnya, gimana ya? Kayak lu bisa ngelakuin aktivitas apapun itu kayak olahraga, beribadah, atau nonton film atau nonton apalah, kan harus kata ya love yourself lah, bagian diri sendiri. Terus sih. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua tentang tema manusia dan harapan. Di sini ada 3 pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Mas Rio, harapan itu apa? Arti harapan dalam hidup Anda? Harapan itu kayak lu mau ngelakuin apa sih ke depannya. Misalnya lu ngelakuin suatu kerjaan terus harapannya dari kerjanya itu apa gitu sih menurut gua. Kayak goals lu ke depannya ya, tujuan untuk mencapai suatu hal lu ke depannya. Iya, kayak kesuksesan di depannya. Oke. Pertanyaan kedua, apa harapan jangka pendek dan maupun jangka panjang hidup Anda? Jangka harapan jangka pendek gua mau ngatur pola hidup, kayak pola jam tidur, pola makan lah. Pola kehidupan sehari-hari berarti ya. Ya, kayak buat kalau buat harapan kedepannya sih
jangka panjangnya nih? Jangka panjang itu sih gue sebenarnya sih jangka panjang ini nggak lama pendek, jadi kayak kalau misalnya jangka pendek ini berhasil ya memang jangka panjangnya sih harusnya bisa, karena jangka panjang ini kan kayak investasi lah buat kedepannya gimana, mau buka bisnis apa atau segala macam sebenarnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Anda mencapai dua harapan jangka pendek dan jangka panjang Anda tersebut? Cara Anda mencapainya sih ya niat, usaha, karena gue tuh susah banget sih buat niat itu karena malas banget itu mager, jadi kayak lagi kalau hari ini lebih luar ya agak susah, cuman kalau berdoa banyak pasti bisa. Iya, harapan panjang ya berdoa berusaha pasti bisa buat mencapai dua harapan tersebut. berarti yang salah satu yang paling utama itu niat ya, niat dan doa. Jadi kita tuh kalau mencapai harapan itu kita harus niat dan doa guys. Kalau kita malas-malasan, ya harapan itu ya kayak sirna aja gitu, kayak cuma jadi pelampiasan aja, kayak gak bakal terwujud. Yang paling penting itu niat dan doa. Oke, terima kasih, sampai jumpa.